Malam ke-32. Ketika malam tiba, Syahrazad melanjutkan ceritanya. Wahai Raja yang mulia, bahwa wanita tua itu berkata kepada saudara si tukang cukur agar ia melepas semua pakaiannya. Dalam kondisi setengah sadar, ia menuruti perintah itu hingga ia telanjang bulat. Tukang cukur melanjutkan ceritanya. Sekarang, berdirilah, ujar gadis itu. Ketika aku mulai berlari, kau harus mengejarku. Lalu ia sendiri pun melepas semua pakaiannya dan berkata, kalau kau menginginkanku, kejarlah aku. Gadis itu mulai berlari ke berbagai ruangan, diikuti oleh saudaraku yang sudah kehilangan akal, terhanyut dalam nafsu. Ia berlari seperti orang gila, dengan keinginannya yang memuncak. Gadis itu terus berlari dari satu ruangan ke ruangan lain, hingga akhirnya memasuki sebuah kamar yang gelap. Saudaraku, tanpa berpikir panjang, mengejarnya. Namun, begitu memasuki kamar gelap itu, kakinya menginjak papan tipis yang langsung patah. Sebelum ia menyadari apa yang terjadi, tubuhnya meluncur jatuh dan terlempar ke tengah jalan di pasar para pedagang kulit. Di pasar itu, para pedagang sibuk menjajakan barang dagangan mereka. Ketika mereka melihat saudaraku yang telanjang, dengan wajah berias merah, alisnya diwarnai, dagunya dicukur, dan penis yang ereksi, mereka semua terkejut. Mereka berteriak, menuduhnya orang gila atau penjahat, dan segera menyerangnya. Mereka memukulnya dengan tangan kosong, lalu dengan cambuk kulit, hingga ia pingsan karena rasa sakit dan malu. Saat ia sadar, mereka mendudukannya di atas ekor keledai dan membawanya ke hadapan wali kota. Ketika wali kota bertanya apa yang telah terjadi, mereka menjelaskan, orang ini jatuh dalam kondisi seperti ini dari rumah Syamsuddin. Mendengar itu, wali kota menjatuhkan hukuman 100 cambukan dan mengusirnya dari Baghdad. Namun, aku, saudaranya, merasa tidak tega membiarkannya begitu saja. Dengan diam-diam, aku menyusulnya dan membawanya kembali ke kota, memberinya tempat tinggal, dan memberinya uang untuk makan. Tapi, jika bukan demi kehormatanku, aku tidak bisa tahan dengan orang seperti dia. Setelah menceritakan kisah ini, si tukang cukur melanjutkan, saudaraku yang ketiga bernama si tukang ngomel, dan ia buta. Nasib buruk juga menimpa dirinya, dan izinkan aku menceritakan apa yang terjadi padanya. Suatu hari, takdir membawanya ke sebuah rumah besar. Dia mengetuk pintu, berharap bisa berbicara dengan pemiliknya dan meminta sedekah. Dari dalam, terdengar suara, "Siapa di sana?" Namun, kakakku diam saja. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. "Siapa di luar?" Tetap saja, dia tidak menjawab. Tidak lama kemudian, langkah kaki mendekat. Pintu terbuka, dan pemilik rumah berdiri di hadapannya. "Apa maumu?" tanya pemilik rumah. "Sedekah, demi kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa," jawab kakakku. Pemilik rumah bertanya, "Kamu buta?" "Iya," kata kakakku. "Berikan tanganmu," ujar si pemilik rumah. Kakakku berpikir akan diberi sesuatu, menyerahkan tangannya. Namun, alih-alih memberinya apa-apa, pemilik rumah itu menarik tangannya, membimbingnya masuk, dan mengajaknya naik tangga. Satu demi satu anak tangga mereka lalui, hingga akhirnya sampai di atap rumah. Sepanjang perjalanan, kakakku berpikir, pasti dia akan memberiku makanan atau uang. Namun, ketika sampai di atas, pemilik rumah itu berkata, "Apa yang kamu inginkan, hai orang buta?" "Sedekah, demi kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa," ulang kakakku. "Semoga Tuhan membuka pintu rezeki untukmu," kata si pemilik rumah. Kakakku bertanya, "Kalau memang begitu, kenapa tidak bilang dari tadi saat kita masih di bawah?" "Dasar kurang ajar. Kenapa kamu tidak menjawab saat aku pertama kali memanggilmu?" balas pemilik rumah dengan kasar. Lalu dia menambahkan, "Aku tidak punya apa-apa di rumah ini untukmu. Kalau begitu, setidaknya antarkan aku turun," pinta kakakku. "Turunlah sendiri, jalan di depanmu." Kakakku mencoba turun sendiri. Dia menuruni tangga perlahan. Tapi ketika tinggal 20 anak tangga lagi,
Kakinya terpeleset. Dia jatuh hingga ke dasar tangga, kepalanya terbentur hingga terluka. Dengan kepala pening, dia keluar dari rumah itu tanpa tahu harus kemana. Di perjalanan, dia bertemu dua temannya yang juga buta. "Apa yang kau dapat hari ini?" tanya mereka. Kakakku menceritakan apa yang terjadi. Kemudian dia berkata, "Saudara-saudaraku, aku ingin menggunakan sebagian uang yang masih kumiliki untuk diriku sendiri." Kedua temannya setuju untuk melakukan hal yang sama. Tapi tanpa mereka sadari, pemilik rumah tadi mengikuti mereka dari belakang, menguping pembicaraan mereka. Ketika sampai di tempat tinggal kakakku, dia masuk ke dalam tanpa menyadarinya. Kakakku duduk menunggu teman-temannya masuk, lalu menyuruh mereka mengunci pintu dan memeriksa rumah. Takut ada orang asing yang mengikuti. Mendengar ini, si pemilik rumah bersembunyi dengan memanjat tali yang menggantung dari atap. Ketiga orang buta itu memeriksa seluruh ruangan, tapi tidak menemukan siapapun. Akhirnya mereka kembali duduk. Mereka mengeluarkan uang yang mereka miliki, yang ternyata jumlahnya mencapai 12.000 dirham. Mereka mengambil secukupnya untuk kebutuhan, sementara sisanya mereka kubur di pojok ruangan. Setelah itu, mereka mengeluarkan makanan dan mulai makan. Tapi tiba-tiba, kakakku mendengar suara orang asing sedang mengunyah. "Ada orang lain di sini," bisiknya kepada teman-temannya. Dia meraba-raba sekitarnya dan akhirnya menangkap pemilik rumah itu. Bersama teman-temannya, dia mulai memukuli orang itu. Dalam keadaan panik, mereka berteriak, "Wahai kaum muslimin, ada pencuri masuk, ingin mencuri uang kami." Orang-orang berdatangan, tapi pemilik rumah itu justru balik menuduh mereka. Dengan cerdik, dia memejamkan matanya hingga terlihat seperti orang buta. "Saudara-saudara, aku bersumpah demi Tuhan dan Sultan, dengarkan ceritaku. Mereka mencoba mencuriku." Sebelum saudaraku sempat menjelaskan apapun, mereka semua ditangkap dan dibawa ke rumah wali kota. Ketika mereka dibawa ke hadapan wali kota itu bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Pemilik rumah langsung menjawab dengan licik, "Tanyakan apapun, Tuan, tapi Anda tidak akan mendapatkan kebenaran kecuali dengan penyiksaan. Mulailah menyiksa saya dan pemimpin kami ini," katanya sambil menunjuk kakakku. Mereka segera membaringkan si pemilik rumah dan mulai memukulnya. Dia menerima 400 pukulan yang menyakitkan di punggungnya. Setelah itu, dia membuka sebelah matanya. Ketika mereka terus memukul, dia membuka matanya yang lain. "Dasar penipu! Apa-apaan ini?" seru wali kota. "Tuan," jawab si pemilik rumah, "berikan saya perlindungan, dan saya akan memberitahu Anda segalanya." Dia melanjutkan dengan tipu muslihatnya, "Kami berempat sebenarnya pura-pura buta. Kami masuk rumah-rumah orang untuk mencari kesempatan, melihat wanita mereka, dan merusak mereka. Cara ini sangat menguntungkan, dan kami sudah mengumpulkan 12.000 dirham. Ketika saya meminta bagian saya, 3.000 dirham, mereka justru memukuli saya dan mengambil semuanya. Saya memohon perlindungan pada Tuhan dan Anda. Saya hanya ingin mendapatkan hak saya." Untuk memperkuat kebohongannya, dia menambahkan, "Jika Anda tidak percaya, pukul mereka lebih keras dari saya. Saya yakin mereka akan membuka mata mereka." Wali kota memerintahkan agar ketiga orang buta, termasuk saudaraku, dipukuli. Ia diikat ke balok cambuk terlebih dahulu. "Kalian ini orang-orang jahat. Berani-beraninya kalian berpura-pura buta dan menolak karunia Tuhan," bentak wali kota. "Demi Tuhan, kami benar-benar buta," teriak saudaraku, tetapi wali kota tidak peduli. Dia dipukuli habis-habisan hingga pingsan. "Biarkan dia sampai sadar, lalu pukul lagi," perintah wali kota. Ketika kakakku dipinggirkan, dua temannya menerima lebih dari 300 cambukan masing-masing. Sementara itu, si pemilik rumah terus mendesak, "Buka mata kalian, kalau tidak, kalian akan dipukuli lagi." Setelah puas dengan penyiksaan itu, si pemilik rumah berkata kepada wali, "Kirim seseorang bersamaku untuk mengambil uangnya. Mereka tidak akan mengaku karena takut malu di depan umum." Wali kota mengutus seorang penjaga untuk menemaninya. Setelah mengambil uang itu,
Wali kota memberikan 3.000 dirham kepada si pemilik rumah sesuai klaimnya, sementara sisanya disimpan untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia mengasingkan ketiga orang buta itu dari kota. Beberapa saat kemudian, aku menemukan saudaraku. Dia tampak babak belur dan lemah. "Apa yang terjadi padamu?" tanyaku. Dia menceritakan semua yang baru saja kuceritakan. Mendengar kisahnya, aku membawanya kembali ke kota secara diam-diam. Aku memberinya uang untuk makanan dan minuman, juga menjaganya agar tetap aman dari bahaya. Ketika mendengar cerita ini, sang khalifah tertawa terbahak-bahak. Dia memerintahkan agar aku diberi hadiah dan diizinkan pergi. Tapi aku berkata, "Demi Tuhan, aku tidak akan menerima apapun sampai aku menceritakan kepada Amirul Mukminin apa yang terjadi pada saudara-saudaraku yang lain, karena aku adalah orang yang pendiam." Lalu aku melanjutkan ceritaku. Saudaraku yang keempat dulunya seorang penjual daging di Baghdad. Ia tidak hanya menjual daging, tetapi juga memelihara kambing jantan. Para pedagang kaya dan orang-orang terpandang sering datang kepadanya untuk membeli daging. Bisnisnya begitu sukses hingga ia menjadi sangat kaya, memiliki banyak hewan tunggangan, dan beberapa rumah mewah. Namun, keberuntungannya tidak bertahan lama. Suatu hari, ketika ia sedang duduk di tokonya, seorang pria tua berjanggut panjang datang dan menyerahkan uang untuk membeli daging. Saudaraku melayani pria itu seperti biasa, menerima uangnya, dan memberikan daging. Ketika ia melihat uang yang diberikan, dirham-dirham itu tampak berkilauan, seakan-akan terbuat dari perak murni. Ia pun menyimpannya di tempat terpisah. Selama 5 bulan, pria tua itu terus datang, membeli daging, dan memberikan dirham. Saudaraku menyimpan semua dirham itu dalam sebuah kotak. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli beberapa kambing baru. Namun, ketika ia membuka kotaknya, ia terkejut mendapati bahwa semua dirham itu telah berubah menjadi potongan-potongan kertas putih. Dalam keputusasaan, ia memukul wajahnya sendiri sambil berteriak. Orang-orang yang mendengar keributan itu berkumpul, dan ia menceritakan apa yang telah terjadi. Semua yang mendengarnya merasa sangat heran. Marah atas apa yang telah terjadi, saudaraku memotong seekor kambing dan menggantungkan dagingnya di toko. Ia berkata dengan lantang, "Ya Tuhan, biarkan lelaki tua pembawa sial itu datang lagi." Dan memang, tidak lama kemudian, pria tua itu muncul membawa dirhamnya. Saudaraku segera menangkapnya dan berteriak, "Wahai orang-orang, dengarkan cerita tentang orang jahat ini." Namun, pria tua itu dengan tenang berkata, "Mana yang kau pilih? Membiarkanku pergi, atau aku mempermalukanmu di depan semua orang?" "Bagaimana kau bisa mempermalukanku?" tanya saudaraku. "Aku akan memberitahu mereka bahwa kau menjual daging manusia sebagai daging kambing," jawab pria itu. "Pembohong," seru saudaraku. "Kalau begitu, biarkan mereka memeriksa tokomu," tantang pria tua itu. Orang-orang pun masuk ke toko, dan betapa terkejutnya mereka saat melihat bahwa bangkai kambing yang digantung telah berubah menjadi tubuh seorang manusia. Mereka segera menangkap saudaraku, memanggilnya penjahat, dan bahkan teman-temannya sendiri mulai memukulinya. Salah seorang dari mereka memukul matanya hingga keluar. Orang-orang membawa saudaraku ke kepala polisi. Pria tua itu bersaksi, "Tuan, orang ini membunuh manusia dan menjual dagingnya sebagai daging kambing. Kami menyerahkannya kepada Anda untuk dihukum sesuai hukum Tuhan yang Maha Kuasa." Saudaraku mencoba membela diri, tetapi kepala polisi tidak mau mendengarkan. Ia memerintahkan agar saudaraku dicambuk sebanyak 500 kali. Setelah itu, seluruh hartanya disita. Jika bukan karena harta yang diambil, ia mungkin akan dihukum mati. Setelah kejadian itu, ia melarikan diri sejauh mungkin dan akhirnya tiba di sebuah kota besar. Di sana, ia memutuskan untuk menjadi tukang sepatu demi mencari nafkah. Ia membuka sebuah toko kecil dan menjalani hidup dengan tenang, hanya bekerja untuk makan sehari-hari. Namun, nasib buruk kembali menghampirinya. Suatu hari, ketika ia keluar untuk sebuah urusan, ia mendengar derap kuda. Ia bertanya pada orang-orang apa yang sedang terjadi, dan mereka menjawab bahwa raja sedang pergi berburu.
Saudaraku berdiri di pinggir jalan, mengagumi iring-iringan raja. Tetapi ketika raja melihatnya, ia langsung mengerutkan kening dan berkata, "Aku berlindung kepada Tuhan dari malapetaka hari ini." Raja segera berbalik arah, dan para pengawalnya menangkap saudaraku. Tanpa alasan yang jelas, mereka memukulinya dengan kejam hingga ia hampir mati. Dalam keadaan setengah sadar, ia kembali ke rumahnya. Belakangan, ia bertanya kepada seorang pelayan istana tentang apa yang terjadi. Pelayan itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Raja tidak bisa melihat seseorang yang kehilangan mata kanannya. Jika ia melihatnya, orang itu pasti akan dihukum mati." Mendengar itu, saudaraku segera meninggalkan kota tersebut. Ia pergi ke tempat yang tidak ada seorang pun mengenalnya. Namun, malapetaka belum selesai. Suatu hari, saat berjalan-jalan, ia mendengar derap kuda lagi. Dalam hatinya ia berkata, "Inilah akhir hidupku." Ia mencari tempat untuk bersembunyi, tetapi tidak menemukan apa-apa hingga ia melihat sebuah pintu yang terbuka. Ia masuk ke dalamnya, melewati lorong panjang, tetapi sebelum ia sadar, dua orang pria menangkapnya. "Syukurlah kepada Tuhan," teriak mereka. "Akhirnya kami menangkapmu. Selama 3 malam kami tidak bisa tidur karena ulahmu. Kau mencoba membunuh pemilik rumah ini. Mana pisau yang kau gunakan untuk mengancam kami?" Mereka menggeledah saudaraku dan menemukan sebuah pisau di pinggangnya. Saudaraku memohon belas kasihan dan agar mereka mendengarkan ceritanya. Ia berharap bisa dibebaskan, tetapi ketika mereka mendengar kisahnya, mereka justru tidak peduli. Mereka memukulnya, merobek pakaiannya, dan menemukan bekas luka cambukan di tubuhnya. "Dasar penjahat! Bekas luka ini bukti bahwa kau memang orang jahat," kata mereka sambil menyeretnya ke hadapan wali kota. Saat itu, saudara keempatku hanya bisa pasrah dan berkata dalam hati, "Ini adalah balasan atas dosa-dosaku. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menyelamatkanku sekarang." Wali kota memandangnya dengan tajam. "Kau penjahat. Apa alasanmu memasuki rumah ini untuk membunuh?" tanyanya. Saudara keempatku menjawab, "Tuan, demi Tuhan, dengarkanlah penjelasanku sebelum Anda menjatuhkan vonis." Tetapi wali kota itu membalas, "Kenapa aku harus mendengarkan seorang pencuri? Bekas cambukan di tubuhmu menunjukkan bahwa kau pasti sudah melakukan kejahatan besar sebelumnya." Tanpa mendengar lebih banyak, wali kota memerintahkan agar saudara keempatku dicambuk 100 kali. Setelah itu, ia diarak keliling kota di atas punggung unta, sementara para penjaga berteriak, "Inilah hukuman bagi orang yang mencuri di rumah orang lain." Ia akhirnya diusir dari kota. Ketika aku mendengar kabar ini, aku segera mencarinya dan menemukannya dalam keadaan sangat lemah. Ia menceritakan semuanya padaku, dan aku membawanya diam-diam ke kota. Aku memberinya nafkah untuk makan dan minum. Adapun saudara kelimaku, kedua daun telinganya telah dipotong. Ia adalah orang miskin yang sering mengemis di malam hari dan menggunakan hasilnya untuk bertahan hidup pada siang hari. Ketika ayah kami yang sudah sangat tua meninggal dunia, ia meninggalkan kami warisan sebesar 700 dirham. Kami membaginya, dan masing-masing dari kami menerima 100 dirham. Saudara kelimaku kebingungan tentang apa yang harus dilakukan dengan uangnya. Dalam kebingungannya, ia memutuskan untuk membeli berbagai macam barang pecah belah. Ia menghabiskan 100 dirhamnya untuk membeli gelas-gelas kaca, lalu menyusun semuanya di atas nampan besar dan ia duduk bersandar di dinding untuk menjualnya. Saat ia duduk di sana, pikirannya melayang jauh. "Gelas-gelas ini adalah modal 100 dirhamku. Aku akan menjualnya seharga 200 dirham. Lalu dengan uang itu aku akan membeli lebih banyak barang untuk dijual. Aku akan terus membeli dan menjual hingga modalku menjadi 400 dirham. Lalu 1000, hingga akhirnya aku menjadi sangat kaya. Aku akan membeli barang-barang mewah, perhiasan, dan parfum, lalu mendapatkan keuntungan besar. Setelah itu, aku akan membeli rumah yang indah dengan pelayan, kuda, dan pelana emas. Aku akan hidup dalam kemewahan, makan dan minum sesuka hati, serta mengundang penyanyi terbaik di kota untuk menghiburku. Modalku, insya Allah, akan mencapai 100.000 dirham."
Ia terus berhayal, membayangkan kekayaan yang akan ia miliki. Ketika aku memiliki 100.000 dirham, aku akan menyuruh maklar pernikahan mencarikan istri untukku. Aku ingin menikah dengan Putri Syamsuddin, karena katanya ia sangat cantik dan anggun. Aku akan menawarkan mahar 1.000 dinar. Jika ayahnya menolak, aku akan membawanya dengan paksa. Ia melanjutkan angan-angannya. Setelah menikah, aku akan membeli 10 pelayan dan memakai pakaian raja. Aku akan memesan pelana emas bertatahkan permata dan berjalan di kota dengan para pengawal mengelilingiku. Orang-orang akan menyambutku dengan hormat. Ketika aku mengunjungi ayah mertuaku, ia akan berdiri menyambutku dan duduk di bawahku sebagai tanda penghormatan. Ketika waktunya tiba untuk resepsi pernikahan, aku akan mengenakan pakaian paling mewah. Pengantin wanitaku akan berdiri di depanku seperti bulan purnama, tetapi aku tidak akan langsung memandangnya. Aku akan bersikap angkuh hingga semua orang memohon agar aku menoleh padanya. Setelah itu, aku akan melihatnya sekilas lalu kembali menundukkan pandanganku. Pagi pun tiba. Maka, Syahrazad menghentikan ceritanya.